Bab 428, Nenek Mami merebus sup untuk nenek. Charles meletakkan botol termos di atas meja, lalu sengaja berkata dengan ringan seolah dirinya baik-baik saja, belakangan ini nenek tidak ada. Kem Urun memasak Mimi Sudali ada kemajuan. Sup ini benar-benar wangi, tapi Mami tidak membiarkan kami mencicipinya, kalanya ini untuk Neng. Hahaha, Bibi Funi tertawa keras, Nona, kemampuan memasakmu sungguh sudah ada kemajuan. Benar, benar, sudah ada banyak kemajuan. Tracy merasa sedikit sungkan, tunggu Bibi Juni pulang, aku akan memasak untukmu setiap hari. Baguslah. Bibi Juni bernapas lega, lalu berkata sambil tersenyum, kelak jika aku sudah tiada, kamu bisa menjaga dirimu sendiri dan anak-anak dengan baik. Hus, tidak boleh bicara sembarangan. Tracy menjadi panik hingga matanya memerah, apa maksudnya sudah tiada? Bibi hanya sakit ringan, pasti bisa sembuh dengan cepat. Nenek, Carlos menggenggam tangan Bibi Juni, lalu berkata dengan suara bergetar seperti ingin menangis, nenek tidak boleh pergi kemana-mana, akan terus bersama kami. Benar, nenek pasti berumur panjang. Mata Carla sudah berlinang air mata, bibir mungilnya dikerucutkan, menunjukkan kegetirannya. Nenek masih harus melihatku meminang istri. Meski matanya juga memerah, Charles tetap bercanda dengan sikap yang sengaja dibuat santai. Meminang istri, meminang istri. Rosie mengepak-ngepakkan sayapnya sambil terus bersuara. Hahaha, benar, nenek masih harus melihat Carlos klan Charles meminang istri, serta melihat Carla menemukan pangeran idaman. Bibi Juni kriawa, lalu memeluk Carlos, Charles, dan Carla. Dia sungguh tidak tega meninggalkan ketiga anak ini. Dia sungguh ingin cepat sembuh dan kembali menjaga mereka. Rosie terbang dan masuk ke dalam pelukan Bibi Juni, ia mengelus-elus wajah Bibi Juni dengan kepala kecilnya yang berbulu, seolah-olah ingin menggunakan cara ini untuk menghiburnya. Bibi Juni tak kuasa menahan air matanya, tetapi dia segera menghapusnya dan berkata dengan tersenyum, aduh, nenek sudah tua, tidak bisa menahan diri, sudah sepakat tidak menangis, tapi begitu melihat kalian, Neng pun. Kelak kami akan sering datang menjenguk Bibi. Tracy menghapus air mata Bibi Juni, beberapa waktu ini terjadi banyak hal, Charles juga sedang dalam masa perawatan, maka waktu kami menemanimu terlalu sedikit. Nenek, kelak kami akan menemanimu sepulang sekolah. Carlos buru-buru berkata, aku akan membawa iPad untuk nenek. Saat kami tidak ada, Neng bisa mengirim video kepada kami. Benar. Charles mencerahkan kursi rodanya ke depan, nenek, saat datang lagi, aku akan membawa kup kacang hijau kesukaan nenek. Aku akan membawa sisir kecil warna merah muda kepunyaanku, lalu Incem bantu Neng mencuci rambut. Carla buru-buru mengangkat tangan mungilnya. Baik, kalian semua adalah anak baik. Bibi Juni memeluk ketiga anak itu sambil tersenyum gembira. Melihat pemandangan ini dari samping, Tracy merasa sangat emosional. Dia sungguh berharap Bibi Juni bisa cepat sembuh dan mereka sekeluarga bisa hidup bersama seperti dulu. Nona Tracy, pada saat ini, Lily tidak mengganggu kebersamaan Bibi Juni dan anak-anak. Dia hanya melambaikan tangan dengan ringan kepada Tracy dari depan pintu. Tracy segera keluar dan mengikuti Lily. Saat berada di koridor yang kosong, Lily menjelaskan kepada Tracy mengenai kondisi Bibi Juni. Karena penanganan medis yang tepat waktu, maka kondisi penyakit Bibi Juni sekarang sudah dikontrol dengan cukup baik. Hanya saja, pengobatan ini memerlukan waktu yang panjang, bukan berarti bisa sembuh sepenuhnya hanya dalam beberapa hari, tetapi tetap harus menjalani pemeriksaan secara berkala setelah keluar dari rumah sakit. Tracy berulang kali menekankan bahwa harus memberikan pengobatan yang terbaik. Waktu dan uang bukanlah masalah, asalkan bisa menyembuhkan Bibi Juni, masalah yang lain bisa dibicarakan. Kemudian, dia memberitahu bahwa hari ini akan membawa 100 juta lagi untuk membayar biaya rawat inap, sedangkan biaya lainnya akan dibayarkan sebelum akhir bulan. Mendengar hal ini, Lily menjadi tertegun, apa maksudnya biaya pengobatan? Selama Bibi Juni berobat di sini, semua biaya ditanggung olehku. Bagaimana mungkin meminta bayaran? Apa ada orang yang menyuruhmu membayar? Tidak, kamu jangan menanggung semua biayanya. Jika sakit dan dirawat inap, memang sudah seharusnya membayar biaya pengobatan, tidak boleh membiarkanmu menanggungnya seorang diri. Tracy buru-buru menegaskan, kamu jangan menyalahkan bawahanmu, lakukanlah sebagaimana mestinya. Jika tidak, aku akan sangat sungkan karena sudah merepotkanmu. Bab 429 bagaimana boleh seperti ini? Jika Tuan Daniel tahu, dia pasti akan menyalahkanku. Lily langsung menjadi panik. Lusuru karena dia, aku semakin harus memisahkan hal ini dengan jelas. Tracy menjadi serius. Aku berharap, tidak peduli bagaimana hubunganku dengannya, aku dan kamu bisa tetap menjadi teman. Dengan begitu, aku bisa tenang membiarkan Bibi Juni dirawat di sini. Jika tidak, sekandainya suatu hari nanti aku dan dia bertengkar, bukankah Bibi Juni akan berada dalam bahaya? Ini, Lily terdiam, benar, jika sekarang semua pengobatan bergantung pada Tuan Daniel, maka dia juga punya kuasa untuk menghentikannya kapanpun. Jika Tracy berobat dengan cara seperti orang biasa,
pihak rumah sakit harus bertanggung jawab terhadap pasien, tidak mungkin berbuat sembarangan. Kita sepakat seperti ini saja. Kamu tenang saja, aku mampu membayar biaya pengobatan. Tracy lanjut bicara sambil menarik Lily, dan mengenai ibu temanku, hari ini aku membawa riwayat penyakitnya. Sambil berbicara, Tracy menyerahkan riwayat penyakit Ibu Windy kepada Lily. Lily mengambilnya dan melihatnya secara sekilas, kondisi penyakitnya lebih kompleks, aku perlu berdiskusi dengan dokter dari departemen yang lain. Aku akan memberikan jawaban kepadamu 2 hari kemudian, bagaimana? Baik, terima kasih. Tracy menganggukkan kepala, kalau begitu, aku masuk dulu, menemani Bibi Juni. Ya, masuklah. Tracy dan anak-anak menemani Bibi Juni sepanjang siang. Saat pukul 5 sore lebih, anak-anak merasa lapar, maka mereka pun bersiap pulang. Sebelum pergi, Tracy membayar 00 jula untuk biaya rawat inap, lalu kembali dan berkata kepada Bibi Juni, besok kami akan datang menjengukmu lagi. Bibi baik-baik ya di sini. Aku baik-baik saja di sini. Bibi Juni segera berkata, ada perawat profesional yang menjaga, juga ada dokter Lily yang mengobati secara pribadi. Nona seorang diri menjaga 3 anak, benar-benar sangat susah, jangan pergi ke sana kemari. Tidak apa-apa, anak-anak juga merindukan Bibi. Besok akhir pekan, mereka ada waktu. Jika hari Senin, saat mereka bersekolah, maka belum tentu ada waktu ke sini. Bibi istirahatlah dengan baik, kami pulang dulu. Hati-hati di jalan, Nenek, sampai jumpa. Carlos, Charles, Carla, Rosie, sampai jumpa. Kalian harus mendengarkan perkataan Mami. Mengeri, Nenek Ki, setelah keluar dari rumah sakit, anak-anak merasa sedikit lapar. Tracy pun mengajak anak-anak pulang naik taksi, lalu mengatakan bahwa dia akan membuat pangsit untuk mereka. Ketiga anak itu sangat gembira, juga mengatakan bahwa mereka akan membantu Tracy membuat paksil. Pada saat ini, jam tangan pintar Carlos berbunyi. Dia segera membuat suatu gerakan tangan, menyuruh yang lainnya agar jangan bersuara, lalu berkata kepada Tracy, Mami, ini panggilan telepon dari kakek. Cepat jawab. Tracy menganggukkan kepala, menunjukkan setuju. Halo, kakek. Carlos menjawab panggilan itu. Carlos, kalian ada di mana? Kakek jemput kalian pergi makan. Terdengar suara tuan besar yang penuh dengan pengharapan dan rasa gembira, hari ini, kita tidak pergi ke restoran Kastel Dongeng, kakek akan mengajak kalian pergi ke pinggir pantai, di sana sangat indah. Kakek, tunggu sebentar. Carlos menutup mikrofon, lalu melihat ke arah Tracy. Tracy melihat Charles dan Carla, kedua anak itu menganggukkan kepala dengan penuh pengharapan. Mereka sangat menyukai tuan besar, suka pergi bersamanya. Tracy pun hanya bisa menganggukkan kepala, menyetujui. Baik, kakek, aku sudah meminta persetujuan Mami. Carlos juga sangat senang, bisa bertemu dengan kakek lagi, bisa mendiskusikan pengetahuan baru yang dia pelajari akhir-akhir ini. Baguslah, sekarang kakek ada di lantai bawah gedung rumahmu. Kalian bersiap-siaplah dulu, nanti kakek akan segera naik untuk menjemput kalian. Tuan besar berkata dengan penuh kasih sayang. Mendengar perkataan ini, Tracy sangat terkejut hingga raut wajahnya berubah. Di lantai bawah gedung rumahnya, taksi mereka juga akan segera sampai di rumah. Tracy menoleh dan melihat, benar, ada sebuah Rolls-Royce di depan jalan yang tidak jauh dari sana sedang berhenti. Sanjaya mendampingi tuan besar turun dari mobil. Dengan wajah berseri-seri, tuan besar berjalan menuju rumah Tracy sambil berbicara di telepon. Tracy segera membuat gerakan tangan, menyuruh sopir taksi untuk menghentikan mobil. Namun, sopir Yaksi sama sekali tidak melihatnya, dia terus menginjak gas dan mengemudi ke depan. Bab 430 Tracy benar-benar sangat terkejut, dia buru-buru mengecilkan tubuhnya, bersembunyi di dalam mobil. Melihat Tracy seperti itu, Carlos segera berkata kepada tuan besar, kakek, kami sedang pergi keluar membeli barang. Kakek tunggu kami di taman dekat kompleks saja. Kami akan segera kembali. Oke, tidak perlu buru-buru, pelan-pelan saja. Tuan besar mengakhiri panggilan. Carlos berdiri dan melihat keluar, lalu berkata kepada Tracy, Mami, kakek sudah masuk ke komplek. Saat ini Tracy baru Becerani duduk dengan normal. Setelah memberikan biaya taksi kepada sopir, dia membawa anak-anak turun dari mobil. Namun, dia tidak segera masuk, melainkan berkala kepada Carlos, Carlos, Mami tidak masuk menemani kalian. Kamu masuklah sambil mendorong Charles, lalu minta kakek jemput kalian. Mengerti. Carlos mengangguk dengan penuh pengertian. Mami, kenapa Mami begitu takut pada kakek? Kakek sangat baik. Charles tidak mengerti mengapa maminya terus menghindari kakek. Benar, kakek tidak akan menyakiti kami. Carla menolak, sambil berkata dengan polos, Mami boleh bermain bersama kami. Mami punya alasan sendiri, sekarang tidak bisa menjelaskannya pada kalian. Intinya, kalian harus membantu Mami menjaga rahasia ini, juga dengarkan perkataan Kak Carlos, mengerti. Tracy berpesan kepada Charles dan Carla. Mengeri, Charles dan Carla mengangguk dengan patuhi. Mami minumlah sesuatu di sini, jangan banyak diam menunggu. Carlos berpesan dengan perhatian,
jangan khawatir, kami akan menelepon kakek saat sudah di depan rumah. Carlos sungguh paluh. Tracy memeluk Carlos. Carlos mendorong kursi roda Charles, sedangkan Carla memeluk Rosie. Ketiga anak kecil dan seekor buung beo ilu pelan-pelan berjalan ke rumah. Tetangga yang berpapasan, tersenyum melihat mereka, merasa mereka sangat patuh dan menggemaskan, bahkan ada orang yang bertanya, "Adik, di mana orang tua kalian?" Mami sedang sibuk, sedangkan nenek sedang dirawat di rumah sakit. Apa kalian keluar sendiri? Para tetangga bertanya dengan penasaran, apa tidak ada anggota keluarga lain di rumah? Ada, kakek sedang menunggu kami di taman. Saat Carlos sedang menjelaskan, suara lantang. Tuan Besar Sudali terdengar, Charlosi, Tuan Besar tidak sabar untuk bertemu dengan ketiga anak ilu, maka dia berniat menunggu mereka di depan rumah. Kebetulan saat di tengah jalan, dia Sudali melihat mereka. Melihat Carlos mendorong kursi roda Charles dengan susah payah, sedangkan Carla berdiri di samping sambil menggendong Rosie yang tidak bisa diam, Tuan Besar Inch rasa sangat tidak tega, maka dia pun langsung memberi perintah, cepat bantu mereka. Dui pengawal segera membantunya, mengambil alih kursi roda, serta menggandeng Carlos dan Carla. Kalian pergi kemana? Kenapa tidak ada orang dewasa bersama kalian? Tuan Besar bertanya sambil mengernyit. Kami pergi ke rumah sakit menjenguk nenek. Carlos menjawab dengan patuh, baru kembali. Beberapa perawat itu tidak bersama kalian. Tuan Besar berjongkok, lalu memeluk Carlos dan Carla, di mana mami kalian? Mami bilang rumah sakit adalah tempat tenang, tidak terlalu baik apabila membawa banyak orang, maka mami sendiri yang pergi membawa kami ke rumah sakit. Tadi setelah turun dari mobil, mami pergi ke toko obat membeli sesuatu dan menyuruh kami menunggu. Namun, kami sungguh ingin bertemu dengan Kak LCB cepat, jadi masuk dulu untuk mencari kakek. Carlos menjelaskan dengan baik, hampir tidak terlihat ada celah. Anak baik, Tuan Besar memeluk Carlos dengan perasaan tidak tega. Jika tahu dari awal, seharusnya kakek langsung menjemput kalian di rumah sakit. Tidak apa-apa, menjemput di sini juga sama saja. Carlos berkata dengan patuh, kakek, ayo kita pergi. Tidak perlu menunggu mami kalian kembali. Tuan Besar mendongak dan melihat banyak pemilik toko di depan yang keluar masuk, juga ada orang yang mengobrol dengan suara kecil, tapi hampir tidak ada bayangan ibu ketiga anak ini. Tidak perlu, kita pergi saja, nanti mami bisa pulang sendiri. Carlos hanya ingin pergi lebih cepat, sehingga maminya tidak perlu bersembunyi di kedai kopi dan bisa pulang istirahat lebih awal. Benar, kakek, aku lapar. Ayo, kita pergi. Carla juga menimpali perkataan Carlos. Kakek, aku juga lapar. Charles juga bicara seperti itu. Baik, 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 kita berangkat sekarang. Tuan Besar naik ke mobil bersama ketiga anak itu. Bab 431 saat masuk ke mobil, Carla tanpa sadar melambaikan tangan ke arah kedai kopi. Rosie yang berada di pelukannya bersuara, Mami, Marnil. Mengikut tatapan Carla, Tuan Besar Inch lihat bayangan punggung Tracy yang buru-buru berbalik badan sambil membawa kopi, lalu menyeberang jalan. Untung saja, hari ini dia memakai baju lama serta memakai topi bola, sangat berbeda dengan penampilan di mana dia bertemu dengan Tuan Besar sebelumnya, seharusnya tidak akan dikenali. Mami sudah kembali. Tuan Besar bertanya, Mami ada di... Mami sedang membeli sesuatu di toko obat depan komplek. Carlos melanjutkan perkataan Carla, kakek, hati-hati, jangan sampai terjatuh. Iya, kamu juga latih-hati. Tuan Besar tidak tecer lalu memekdulikan hal itu. Dia menggandeng tangan Carlos dan masuk ke mobil. Setelah beberapa lama, Tracy baru menolak dengan hati-hati. Melihat mobil Tuan Besar sudah berjalan pergi, akhirnya dia menghela napas. Dia pun pulang ke rumah sambil membawa botol termos dan beberapa barang lainnya. Ketiga perawat berdiri di depan rumah menunggu anak-anak kembali. Tracy mengatakan bahwa anak-anak sedang keluar makan bersama, Tuan Besar, lalu menyuruh mereka lanjut libur hari ini, tidak perlu menunggu lagi. Para perawat berkata bahwa mereka akan datang lagi setelah anak-anak sudah pulang. Sesampainya di rumah, Tracy beres-beres sebentar, lalu duduk di depan meja dan melihat kwitansi dari rumah sakit. Seilah menghitung-hitung, selain 00 juta yang sudah dibayarkan sebelumnya, dia masih berulang beberapa ratus juta pada rumah sakit. Sekarang dia sudah tidak punya uang, harus menarik sedikit uang lagi. Saat dia liendak menghubungi konsultan keuangan di Swedoland lagi, Windy menelepon, Kak Tracy, ada kabar baik. Aku ingin hubungi seorang tenan dan dia mengatakan bahwa ada beberapa acara pernikahan berkelas yang membutuhkan pianis. Setiap pementasan akan dibayar 4 juta. Apa kakak bisa? Bisa, tentu saja bisa. Tracy sangat senang mendengar kabar yang mendadak ini. Malam ini ada satu acara pernikahan, mulai pukul 6. Aku akan menemanimu ke sana, mengenalkanmu dulu. Oke. Kalau begitu, kita bertemu pada pukul 5:30. Ya, aku akan mengirimkan alamatnya padamu. Setelah ini mengakhiri panggilan, Tracy merasa sangat gembira. Meskipun bayaran untuk pentas di Tevaner nikahan sedikit kecil, tapi untungnya ini adalah pekerjaan yang benar, tidak seperti di bar kaisar yang sering menghadapi berbagai macam masalah.
Jika bisa menerima lebih banyak tawaran pementasan, akhir bulan nanti, dia bisa melunasi biaya pengobatan yang tersisa. Tracy melihat jam, sekarang sudah hampir pukul 5. Dia pun segera mengganti baju, lalu memanggil taksi dan pergi ke tempat di mana dia akan bertemu dengan Windy. Windy sudah sampai terlebih dulu dan menunggunya di depan pintu. Melihat Tracy datang, dia buru-buru menyambut, "Kakak." "Windy, maaf, aku terlambat." Tracy berkata sambil meminta maaf, "Apa kamu sudah makan? Aku akan mentraktirinu." "Tidak usah, sudah terlambat. Aku akan mengajakmu bertemu dengan Kak Fanny dulu." Windy menarik Tracy berjalan masuk sambil menjelaskan. Kak Fanny membuka perusahaan WO, ada banyak bidang pekerjaan yang dipegangnya. Biasanya dia sering pergi ke sekolah kami untuk merekrut orang. Sebelumnya, aku ikut dia melakukan pentas beberapa kali. Setelah tangan terluka, aku pun tidak pergi lagi. Kemarin aku pergi mencarinya dan menceritakan kondisimu kepadanya. Dia bilang kakak bisa coba memainkan beberapa lagu dulu. Jika bagus, kelak bisa mencari kakak, melakukan beberapa pekerjaan sambilan. Baguslah. Tracy merasa sangat gembira, "Windy, terima kasih. Kamu sungguh memberikan bantuan yang besar padaku. Kakak adalah putri Prosdir James, juga pernah membantuku. Kita adalah keluarga, untuk apa masih sungkan padaku?" Windy tertawa, "Bukankah kakak juga membantuku mencari dokter?" "Benar, hari ini aku menyerahkan riwayat penyakit bibi pada temanku. Dia bilang harus berdiskusi dengan para dokter dari berbagai departemen dulu. 2 hari kemudian, dia baru akan memberikan jawabannya." "Terima kasih, Kak. Kita adalah saudara, berusaha bersama-sama." Saat Winnie mengajak Tracy mencari Fanny, Fanny sedang sibuk membagi-bagi tugas. Melihat Tracy, dia langsung menunjuk ke arah piano dan berkata, "Mainkan sebuah lagu untukku dengar." "Baik." Tracy langsung naik ke atas panggung dan memainkan Simfoni nomor 5, karya Beethoven. Permainan pianonya segera menarik perhatian semua orang yang ada di sana, para staf yang mendengarnya langsung tertegun. Bab 432, sangat bagus. Kak Fanny sangat puas, pergilah ganti baju. Acara mulai pukul 6, 4 juta untuk penampilan Selarna 2 jam. Asalkan penampilanmu bagus, kelak akan ada banyak pekerjaan untukmu. Terima kasih, Kak Fanny. Tracy sangat gembira. Setelah menerima gaun yang diantarkan oleh seorang star, Tracy menarik Windy dan berkata, "Windy, kamu juga cobalah, kita bermain bersama." "Aku tidak bisa." Windy melihat tangannya sendiri dan merasa sangat sedih. "Kak, cepat pergi. Aku juga harus segera pergi ke bar kasiar. Nanti jika ada waktu, kita baru membuat janji temu lagi." "Baiklah." Tracy memeluknya dengan perasaan sedih, "Windy, coba kamu cari waktu, aku akan mengajakmu bertemu dengan Ichman dokterku, lihat apakah tanganmu bisa disembuhkan." "Apa sungguh bisa?" Windy seolah-olah melihat harapan. "Jika tidak mencobanya, bagaimana bisa tahu?" Tracy berkata sambil tersenyum, hidup ini selalu penuh dengan harapan. "Ya, ya." Windy mengangguk berulang kali, "Kak, terima kasih. Gadis bodoh, cepat pergi. Sampai juga lagi nanti." Tracy mengganti bajunya, lalu pergi pentas. Agar tidak dikenali oleh orang, dia memakai topeng berwarna putih. Pementasan ini berjalan sangat lancar, hanya sebuah acara pernikahan biasa, tidak ada kejadian apapun. Selesai pertunjukan, Tracy menerima 4 juta, lalu bertukar nomor telepon dengan Fanny. Dia juga mendapatkan pekerjaan berikutnya, yaitu besok malam di sebuah acara perayaan kantor. Pementasan juga selama 2 jam dan bayaran sebesar 4 juta. Meskipun tidak mendapatkan bayaran sebanyak di Bar Kaisar, juga tidak ada pemasukan lain, tetapi Tracy sudah sangat puas. Saat keluar dari hotel, Tracy menerima panggilan telepon dari anaknya. Mereka mengatakan bahwa mereka akan segera sampai di rumah dan bertanya di mana dirinya, mereka juga membawakan makanan untuknya. Tracy memberitahu bahwa dia akan segera sampai di rumah. Namun, saat baru selesai bicara, dia teringat bahwa Daniel bilang akan datang menjemputnya pada pukul 0 malam ini. Namun, Tracy juga tidak ada waktu untuk memedulikannya, maka dia pun pulang ke rumah dulu. Dia terburu-buru pulang ke rumah, waktu sudah menunjukkan pukul 00.30 malam. Saat ini anak-anak bertanya kepada para perawat di mana keberadaan mami mereka. Silat para perawat Li Sidak Inen jawab, Tracy sudah masuk ke rumah Li, dan anak-anak pun menyambutnya dengan gembira. Mereka berbicara tanpa lenti, sambil mengeluarkan makan malam yang mereka bawa untuknya. Tracy belum makan malam, ia sangat lapar, jadi dia mulai makan dengan lahap. Melihat maminya yang begitu lapar, anak-anak merasa sangat tidak tega. Carlos ini ngerutkan dahinya, lalu berkata dengan suara piklan, "Apa mami belum makan malam?" "Belum, saat kalian pergi, mami pergi bekerja." Sambil memakan sicak sapi, Tracy menjawab putranya, "Mami pergi bermain piano." Meskipun hanya 2 jam, tapi bayaran yang didapatkan cukup banyak. Bekerja sesibuk apapun, tetap tidak boleh lupa makan. Carlos tidak tega melihat maminya seperti itu. "Benar, benar, mami harus makan dengan air teratur." Carla mengeluarkan tisu dan mengelap mulut Tracy. Mami tahu. Saat Tracy sedang bicara sambil makan, ponselnya berdering.
Itu adalah panggilan telepon dari Daniel. Melihat nama itu muncul di layar, hatinya pun merasa sangat tidak tenang, juga tidak berani menjawab panggilan itu di depan anak-anak, maka dia pun membalikkan layar ponselnya di meja. Carlos, Charles, Carla, cepat kalian mandi, lalu tidurlah lebih awal. Mami mau menghabiskan makanan dulu, pesan Tracy. Mengerti, Mami. Anak-anak sangat patuh. Para perawat sudah menyiapkan air mandi dan sedang menunggu mereka mandi. Tracy berdiri dan berjalan ke balkon, lalu diam-diam melihat ke bawah. Mobil Daniel sudah ada di bawah, lampu mobilnya masih menyala dan tidak dimatikan. Dia melihat jam, sungguh pukul 0 malam. Dia sedang ragu mau turun ke bawah atau tidak. Jika tidak turun, mungkin pria itu akan marah. Namun, sekarang anak-anak masih belum tidur, dia tidak tahu harus bagaimana menjelaskannya. Mami, ada apa? Tiba-tiba terdengar suara Carlos dari belakangnya. Tidak apa-apa. Tracy tersadar kembali, lalu mencari alasan, ada teman yang datang mencari Mami. Apa mau mengundangnya naik? Carlos bertanya dengan pengertian. Tidak perlu. Tracy menggelengkan kepala, mungkin Mami harus turun sebentar. Pergi lap Inandi. Iya, bab 433 sambil membawa paha Ayain, Tracy bersiap turun ke bawah untuk mensemui Daniel. Saat baru membuka pintu, dia malah menyadari bahwa Daniel sudah berdiri di depan pintu rumahnya. Bayangan yang tinggi menjulang di tengah kegelapan terlihat sangat misterius dan dingin. Tracy sangat terkejut dan segera menoleh dengan panik. Untung saja Carlos sudah masuk ke kamar mandi, sehingga tidak ada orang di ruang tamu. Untuk apa kamu naik? Tracy buru-buru mendorong Daniel keluar. Sudah pukul 10. Daniel menatapnya dengan dingin. Anak-anak masih belum tidur. Tracy menggunakan tangan yang memegang pala ayam untuk menunjuk ke dalam rumah, kemudian menyadari bahwa tangannya sedang memegang paha ayam, dia pun menjadi sedikit canggung, menyembunyikannya di belakang punggungnya. Daniel mengernyit dan menatapnya dengan tidak senang. Bagaimana jika kamu menunggu di bawah atau ganti hari lain? Tracy berkata dengan hati-hati, jangan marah, coba maklumilah perasaan seorang ibu. Aku tidak mungkin sembarangan meninggalkan anak untuk pergi kencan, kan, harus punya tanggung jawab. 20 menit. Daniel melihat jam tangannya, lalu berbalik badan dan masuk ke lift. Tracy sungguh tidak bisa berkata apa-apa, tetapi dia juga hanya bisa masuk ke rumah. Anak-anak sudah selesai mandi, lalu sambil bernyanyi, mereka masuk ke kamar bersiap tidur. Tracy membereskan makanan yang belum selesai dimakannya, lalu pergi ke kamar mandi mencuci tangan. Setelah itu, dia masuk ke kamar melihat anak-anaknya. Carla sedang berbaring di ranjang dengan memakai baju tidur bergambar stroberi yang sangat menggemaskan. Satu tangannya memegang botol susu dan satu tangannya lagi memeluk boneka alpakanya, sambil mendengar musik. Tracy masuk dan menciumnya, serta berpesan agar cepat tidur setelah selesai minum susu. Carla menganggukkan kepala dengan patuh. Tidak lama kemudian, matanya pun sudah terpian. Di sisi lain, Carlos juga sudah selesai mandi, sekarang sedang berbaring di ranjang dan membaca buku. Sedangkan Charles bersandar di kursi roda dan para kakak perawat sedang mengurus lukanya. Tangannya sedang memainkan rubik, matanya mulai tidak fokus. Mami, ada apa? Saat melihat Tracy, Carlos segera meletakkan bukunya, lalu mendongak dan bertanya pada maminya. Mami mau pergi sebentar. Besok pagi Mami akan membuat sarapan untuk kalian. Kalian mau makan apa? Tracy merasa dirinya terlalu sibuk belakangan ini, sehingga tidak bisa menemani anak-anak dengan baik, maka hatinya pun merasa bersalah. Namun, sekarang jika tidak keluar, Daniel pasti akan mengamuk. Aku mau makan bakpio berbentuk babi. Mendengar tentang makanan, Charles segera tersadar kembali. Bagiku, apapun boleh. Asalkan itu buatan Mami, aku pasti menyukainya, Carlos berkata dengan pengertian. Mami, jika ada urusan, Mami pergi saja, tidak perlu mengkhawatirkan kami. Benar, di sini ada kami, kata para perawat. Ya, tidurlah dengan nyenyak. Setelah berpesan, Tracy kembali ke kamarnya dan ingin ganti baju. Namun, dia menyadari bahwa sudah lewat belasan menit, maka dia pun buru-buru turun ke bawah, bahkan sepatu pun tidak sempat diganti. Area kompleks sangat besar, setelah keluar dari lift, Tracy harus berlari hingga akhirnya sampai di pintu depan dalam 1 menit. Hampir saja dia ditabrak oleh sebuah mobil, membuatnya terjatuh karena terkejut. Titik. Pemilik mobil itu menjulurkan kepalanya dan memaki, kenapa berlari terburu-buru seperti itu? Gila. Kemudian, mobil itu melaju pergi. Tracy duduk di tanah sambil terengah-engah. Setelah beberapa lama, barulah dia bernapas dengan sedikit normal, lalu dia pun berjuang untuk berdiri. Dia melihat Daniel berdiri di samping mobil sambil menatapnya dengan dingin. Tracy menyeret kedua kakinya yang tidak bertenaga, berjalan menghampiri pria itu, lalu berkata dengan terengah-engah, ayo, pergi. Kemudian, dia masuk ke mobil dan langsung duduk lemas di kursi, dengan napas yang sangat lerengah-engah. Saat berjalan, harus melihat jalan. Saat menyalakan mesin mobil, Daniel berkata dengan nada dingin. Bukankah itu demi segera bertemu denganmu? Tracy menjawab dengan kesal, dengan temperamen jelekmu, bukankah kamu akan mencekikku sampai mati, jika aku datang terlambat?
Daniel tidak berbicara, ia terus menyetir. Sungguh membuatku lelah. Tracy mengipasi dirinya menggunakan tangannya. Dia ingin memutar tutup botol dan minum air, tetapi karena terlalu lelah, kedua tangannya sangat lemas. Hingga tidak bisa memutar botol itu. Tubuh Limu terlalu lemah. Hanya berlari sedikit, sudah tercengah-engah seperti itu. Daniel menatap Tracy sambil mengernyit, ekspresinya sangat meremehkan, tapi dia malah mengulurkan tangan dan membantunya membuka tutup botol. Bersambung.